Oke, pada suatu hari itu ada seorang anak melaju kencang dengan sepedanya. Jadi ada anak sangat kencang karena sepeda, bersepeda dengan sangat kencang. Nah, saat ketika angin datang dengan membawa gerombolan benda-benda berat. Jadi pada saat anak ini berlari kencang. Pada saat anak ini melaju kencang dengan sepedanya, sementara angin datang membawa gerombolan benda-benda berat. Jadi ada angin besar datang membawa benda-benda berat, termasuk sebuah bangunan permainan anak TK. Itu angin membawa permainan anak TK yang besar-besar itu dibawa oleh angin. Nah, angin kencang itu mengarah ke anak tersebut. Nah, jadi angin kencang itu melaju kepada seorang anak tadi yang sedang bersepeda sambil membawa tadi benda-benda yang berat. Nah, benda-benda berat. Dan aku pun saya berlari. Saya berlari karena tidak mau tertimpa benda-benda berat. Namun anak itu tidak ingin mengikuti kami. Itu anak tidak mau ikut kami lari. Hanya mengayuh kecil hingga angin itu datang. Hanya pelan-pelan bersepeda hingga angin itu datang. Kemudian datanglah angin itu dengan bentuknya begini. Begini bentuknya, kayak tanda panah, begini tanda panah. Begini. Nah, begini bentuknya kayak tanda panah ya, lebih panah dia. Ini begini. Ya beginilah bentuknya. Begini bentuknya. Oke. Datang angin dengan bentuknya begini. Berbentuk begitu mengenai kepala anak tersebut. Jadi benda-bendanya tadi hilang. Datang angin datang bentuk begini, benda-benda tadi hilang. Nah, datanglah angin berbentuk ini, namun tak membawa benda-benda lagi. Dengan tusukannya ini tusuk ini tajam di sininya, angin berbentuk begini. Dengan tusukannya angin yang berbentuk itu mengenai kepala bagian samping anak tersebut. Jadi kena bagian samping dia angin berbentuk begini, potongan begini ya, tiba-tiba samping mengenai kepala bagian samping anak tersebut yang tiba-tiba berlari tanpa sepeda. Jadi waktu dikena ini sepedanya sudah tidak ada. Nah, gitu. Aku mengalihkan pandanganku dari Aku mengalihkan pandanganku darinya. Jadi saya mengalihkan pandangan karena takut, karena dikena tadi itu yang angin itu yang berbentuk begitu. Hingga ia berlari ke kami. Anak itu lari ke kami karena kami banyak orang di saat itu dengan membawa secari kertas. Jadi datang membawa secari kertas. Anak itu kira-kira lah secari kertas yang menurut saya mungkin itu benda yang berbentuk begini tadi. Jadi tadi secari kertas mungkin benda yang begini tadi, yang angin berubah jadi benda begini, kemudian kasih jadi secari kertas. Ia pun menukar secari kertas itu dengan batang emas. Jadi ini secari kertas tadi yang dia dapatkan dari tertusuk tadi kepalanya, di kepalanya bagian samping yang tadi ini jadi dari angin. Dia tukar dengan emas, batang emas dijualan.
Jadi ada suatu jualan itu dia tukar di sana dengan batang emas, dengan ini tadi yang kemudian memberiku batang emas itu, yang memberi saya batang emas. Nah, untuk membeli mainan, jadi saya menjual mainan yang seharga 89.000 rupiah. Nah, itu kisah. Nah, apa yang dapat ditarik dari kisah ini? Tidak masuk akal, di luar nalar, di luar akal, gak habis pikir. Nah, itu di luar nalar, ini ceritanya ini tidak masuk akal. Jadi walaupun Anda mungkin saya tidak mengatakan ini tidak masuk akal, mungkin Anda juga mengatakan tidak masuk akal karena ceritanya yang berkelepotan. Nah, itu jadi dari penjelasan cerita yang tidak masuk akal itu bagus kalau ceritanya memang tidak masuk akal, tapi ada suatu cerita yang dipakai, ada suatu cerita yang dibuat kayak begitu. Ada suatu cerita yang dibuat itu runtutan sistematis kayak betul. Nah, itu yang bahaya. Jadi membuat cerita, membuat peristiwa, membuat suatu berita itu tidak benar dan dibentuk dalam susunan yang sistematis, yang ada kayak bisa meyakinkan berita itu bahaya. Nah, saat ini Anda harus hati-hati dalam mengkonsumsi seperti itu, mengkonsumsi berita. Anda harus periksa dulu, jangan langsung dimain-mainkan, apalagi langsung memasukkan di otak Anda dan membuat kesimpulan tentang berita yang tidak jelas. Begitu saja pelajarannya.